Shalom, salam terkasih dan salam sehat, salam sejahtera juga buat kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Berjumpa kembali di ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan untuk segala kebaikan bahkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di mana pada jam yang baik ini ya Tuhan, kami siap mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran ini, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini ialah percaya pada masa sulit. Di dalam kehidupan kita juga sebagai umat-umat Tuhan, kita tahu dan pernah mengalami akan hal seperti ini, yaitu pada masa-masa yang sulit. Atau juga saat-saat putus asa dan menderita, di mana di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan, saat-saat ketika kita juga bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan lakukan? Atau mengapa Tuhan memberikan atau mengizinkan akan hal-hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita? Maka daripada itu, para pemazmur sendiri mengalami akan hal yang sama, hal yang serupa, dan melalui akan ilham ilahi, mereka mencatat apa yang mereka telah alami. Itu bisa kita perhatikan, lihat dan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-44 mengenai jeritan bangsa yang tertindas. Pemilihan kitab Mazmur dalam kebangkitan gereja sering sekali mencerminkan akan eksklusivitas suasana hati dan kata-kata yang kita ungkapkan dalam doa bersama kita. Keterbatasan itu mungkin merupakan tanda ketidakmampuan atau juga adanya kegelisahan daripada kita untuk terlibat dalam realitas gelap kehidupan. Meskipun terkadang kita merasa bahwa Allah memperlakukan kita tidak adil ketika penderitaan menimpa akan kehidupan ini. Kita merasa tidak pantas untuk mengungkapkan akan pikiran kita dalam ibadah umum atau juga bahkan dalam doa pribadi. Kegagalan untuk mengungkapkan akan secara jujur dan terbuka perasaan kita masing-masing dan pandangan kita di hadapan Tuhan dalam doa sering sekali membuat kita terikat pada emosi kita sekalian. Doa kitab Mazmur memberikan akan jaminan bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, kita tidak diharapkan mencela atau juga menyangkal pengalaman kita. Mazmur pasal yang ke-44 dapat membantu akan para penyembah mengartikulasikan pengalaman penderitaan yang bukan kesalahan mereka secara bebas dan memadai. Doa kitab Mazmur ini membantu orang mengalami yang namanya kebebasan berbicara di dalam doa-doa pribadi kita. Namun yang harus kita perhatikan, bagaimana kitab Mazmur pasal yang ke-44 dimulai. Penulis di sini berbicara tentang bagaimana di masa lalu Tuhan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan daripada umat-umatnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan kepercayaannya kepada Allah
dan bukan kepada panahku. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 44 ayatnya yang ke-7. Meskipun demikian, masalah bisa saja masih menimpa akan umat-umat Tuhan. Dan juga ada daftar celaka dan ratapan panjang dan menyakitkan. Namun bahkan di tengah semua ini, pemazmur berseru agar Tuhan memberikan jalan keluar, agar Tuhan memberikan kebebasan, solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Dan di mana juga kami karena kasih setiamu, di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-27. Artinya ialah meski di tengah kesulitan, Tuhan kita mengetahui realitas di dalam kasih-Nya. Di dalam kehidupan kita ini juga, kita harus bisa tetap percaya pada masa-masa yang sulit juga. Dan kita mengetahui di masa-masa yang lalu, Tuhan masih memberkati kita, bahkan luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Dan kita percaya, walaupun juga di tahun 2024 ini dan yang akan datang, banyak yang kita alami. Bagaimana kita tinggal menyerahkan hanya kepada Tuhan, agar Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita ini. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan, dan tugas kita setia selalu datang kepada Sang si pemberi berkat tersebut. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.